apakah makan kambing itu sunnah? Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing, dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa makan kambing statusnya sunnah? Kita berikan beberapa catatan. Pertama, informasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai daging kambing, bukan semua bagian kambing, tetapi hanya bagian pahanya. Dan berbeda antara menyukai daging kambing dengan menyukai bagian paha kambing. Seperti misalnya ada orang yang menyukai bagian kepala ikan, belum tentu dia menyukai seluruh bagian ikan. Kedua, ada pertimbangan masalah selera. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai bagian paha kambing? An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menukil keterangan Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai paha kambing karena mudah masak dan mudah dicerna, di samping lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Kemudian An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, tidaklah paha kambing disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain karena beliau jarang mendapatkan daging, sehingga ketika beliau mendapatkannya ingin segera memakannya, sebab paha adalah daging yang paling cepat masak. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Berdasarkan keterangan beliau, bisa kita pahami bahwa minat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap daging kambing murni karena pertimbangan selera. Artinya, beliau lakukan itu bukan dalam rangka mengajarkan kepada umatnya agar mereka menyukai paha kambing, karena selera masing-masing orang berbeda. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Af'al Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau memahami perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kita harus membedakan perkara-perkara yang disukai dan yang tidak disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikut masing-masing hukumnya. Yang pertama, perkara disukai dan yang tidak disukai, yang muncul karena dorongan ingin membiasakan diri agar sesuai syariat. Dengan menyukai apa yang diajarkan syariat, atau tidak menyukai yang dilarang syariat. Dua perbuatan ini menunjukkan hukum, dan selayaknya untuk diikuti. Kemudian beliau menyebutkan contohnya, perkara yang disukai dan yang tidak disukai pada jenis pertama ini, yang menunjukkan hukum dan selayaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan semampu beliau, ketika bersuci, memakai sandal, menyisir, dan dalam semua urusan beliau. Hadis riwayat Nasa'i. Dan beliau mencintai dua manusia di antara sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan jenis kedua. Yang kedua, suka dan tidak suka karena bawaan tabiat, seperti menyukai yang enak dimakan dan menghindari yang tidak enak dimakan. Dan kecintaan semacam ini tidak ada tuntunan untuk ditiru, karena ini di luar kendali kehendak atau dorongan dari dalam. Kemudian Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan contohnya. Di antara contoh perkara disukai dan yang tidak disukai pada jenis kedua ini, adalah keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan manis dan madu. Beliau juga menyukai labu, minuman yang beliau sukai yang manis dan dingin, dan roti atau adonan yang beliau sukai adalah sarid. Beliau tidak menyukai aroma daun pacar. Yang semacam ini tidak dianjurkan untuk ditiru. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan daging dob karena tidak suka. Beliau mengatakan, saya agak jijik, namun ini tidak diikuti oleh sahabat. Sehingga Khalid bin Walid tetap memakan hidangan daging dob di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan di atas, kami memahami bahwa memakan kambing masuk dalam perkara mubah dan bukan termasuk sunnah. Sehingga, bagi yang tidak doyan kambing, tidak harus memaksakan diri untuk menyukai kambing. Demikian, Allahu a'lam.